Lebih dari 8 miliar ton sampah plastik menumpuk di seluruh dunia. Bahkan 177 triliun kepingannya mengambang di seluruh laut global. Para ilmuwan mencari-cari dan berlomba-lomba untuk menemukan solusi dari polusi limbah plastik ini. Dan belakangan ini baru saja ditemukan suatu inovasi dari sumber daya alam yang dapat menggantikan plastik. Penasaran? Simak terus videonya. Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Salam kenal, nama saya Hafida Balkis dari SMA Negeri 2 Tenggarang Seberang. Kalau kalian melihat video opening tadi, kan pasti tahu dong apa yang mau kita bahas? Ya, bener banget. Kita mau ngebahas tentang solusi dari polusi limbah plastik. Tapi sebelum itu, ayo kita bahas dulu sejarah tentang plastik. Jadi, plastik itu pertama kali ditemukan oleh Alexander Parkes yang terbuat dari bahan organik dari selulosa. Tapi kalau melihat dari bahannya, harganya begitu mahal. Sehingga pada tahun 1933, dua ahli kimia organik bernama Fawcett dan Gibson menemukan suatu senyawa bernama polietilena yang menjadi cikal bakal kantong plastik yang kita temukan saat ini. Polietilena atau nama IUPAC-nya adalah polietena merupakan suatu polimer yang tersusun atas etena sesuai visualisasi berikut. Atau sederhananya, polimer polietena adalah etena yang disusun membentuk rantai panjang dan banyak sesuai arti poli dalam bahasa Yunani, yaitu banyak. Pembuatan plastik pada awalnya menjadi alternatif penggunaan tas kertas yang tentunya akan mengeksploitasi pepohonan di hutan. Namun, karena harganya yang cenderung murah, masyarakat pun cenderung menggunakannya hanya sekali pakai. Dan apa akibatnya? Terjadilah penumpukan sampah plastik di dunia. Padahal, polietena ini perlu waktu ratusan tahun untuk terurai. Nah, dengan melihat kondisi tersebut, banyak ilmuwan yang berlomba-lomba untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, seperti yang saya bilang di opening tadi, kalau di saat ini, ilmuwan menemukan suatu potensi dari sumber daya alam yang dapat berpotensi menjadi pengganti plastik. Sumber daya alam itu adalah mikroalga. Mikroalga adalah suatu inovasi produk terbarukan berbahan dasar kimia. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu produk terbarukan? Oke, kalau gitu aku kasih tahu ya. Jadi, produk terbarukan itu adalah suatu produk yang dihasilkan dari suatu sumber daya yang dapat diperbaharui secara alami dalam waktu relatif singkat. Atau secara sederhana gini deh, ketika sumber daya alam itu digunakan, ia dapat dihasilkan atau tumbuh lagi dalam waktu yang cepat, sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, meminimalisir penipisan sumber daya alam, serta menjaga kestabilan ekosistem jangka panjang. Mikroalga ini bisa diolah secara ilmiah untuk menghasilkan suatu hal yang bermanfaat. Yang pertama, menjadi bahan bakar. Nah, mereka ini bisa menjadi bahan bakar dengan cara mengekstraksi proses fotosintesis. Yang kedua, beberapa jenis mikroalga seperti spirulina bisa menjadi suplemen yang kaya akan protein dan nutrisi, sehingga mereka juga bisa dijadikan bahan baku skincare atau perawatan wajah. Yang ketiga, mereka bisa merevitalisasi lingkungan atau memperbaiki keadaan lingkungan yang sudah tercemar. Contohnya, lingkungan air yang sudah tercemar oleh logam berat. Dan yang terakhir, yang akan kita bahas lebih lanjut dalam podcast ini adalah bioplastik dari mikroalga yang dapat menjadi alternatif dari plastik polimer sehingga lebih ramah lingkungan. Bioplastik dari mikroalga ini lebih mudah terurai oleh mikroorganisme tanpa meninggalkan zat beracun dan tentunya akan meminimalisir dampak kepada lingkungan. Mikroalga ini dapat diubah menjadi bioplastik dalam beberapa tahapan.
Jadi, pertama-tama, biomasa atau komponen dalam mikroalga diekstraksi untuk mendapatkan komponen yang dibutuhkan, seperti pati atau polisakarida. Setelah komponen itu didapatkan, mereka difermentasi oleh mikroorganisme tertentu untuk mendapatkan senyawa yang dibutuhkan dalam pembentukan polimer. Senyawa yang dihasilkan dari fermentasi kemudian dipolimerisasi. Proses polimerisasi ini mengubah molekul-molekul kecil menjadi rantai panjang yang menyerupai struktur plastik. Setelah proses ini, barulah tercipta bioplastik dari mikroalga yang ramah lingkungan dan dapat menjadi alternatif dari plastik konvensional dan dapat didesain sesuai kebutuhan. Saat ini, produksi bioplastik di dunia hanya mencapai 1%. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan produksi bioplastik serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dan beralih menggunakan bioplastik. Agar setidaknya mereka dapat berkontribusi dalam pengurangan limbah plastik konvensional sebagai upaya mengurangi polusi limbah plastik. Gimana nih? Sekarang udah gak penasaran lagi kan tentang solusi dari polusi limbah plastik dengan inovasi bioplastik dari mikroalga? Jadi mungkin cukup sekian ya podcast hari ini teman-teman. Aku harap informasi yang saya berikan tadi dapat diterima teman-teman dengan baik. Dan untuk yang terakhir, sebagai generasi muda, saya harap kita semua dapat membawa perubahan yang signifikan bagi masa depan kita menjadi lebih baik. So, see you later guys. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.